بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Madani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususon kepada Ustaz Irsyad Rois Jalsa pada kesempatan malam hari ini, dan lebih spesial lagi kepada guru kita semua Ustaz Kiai Haji Dudi Mutakin. Alhamdulillah, saya secara pribadi gembira bisa kembali bersilaturahim dengan keluarga besar Majelis Madani melalui kajian rutinan Majelis Madani setiap malam Ahad ini. Terakhir tahun lalu memang di bulan Agustus atau September, memang pas 1 tahun ya. Saya sampaikan ke guru kita semua, Ustadz Tosonoka Jamaah Majelis Madani. Ya alhamdulillah, biasa silaturahim deh. Ya mudah-mudahan silaturahim kita senantiasa mendatangkan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Tak lupa tentu salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tidak materi atau tema pada kesempatan malam hari ini tentang jiwa merdeka itu tentu ya tidak kita nafikan berkaitan dengan bulan yang spesial untuk bagi bangsa Indonesia, dan juga hari di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia ya, dan tentunya sebagai umat Islam dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat asasi sebenarnya ya dalam setiap jiwa atau diri manusia, nikmat fundamental ya, yaitu kemerdekaan, nikmat fitrah ya, yaitu kemerdekaan. Tetapi tentu banyak tadi seperti di awal oleh Ustaz Irsyad disampaikan, banyak perspektif kita memandang kemerdekaan ya itu sendiri. Tentu panduan kita dalam memahami itu sebagai umat Islam tentu tidak akan lepas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka kita sebagai Muslim sekaligus tentu sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memandang itu kemerdekaan itu sebagai nikmat ya fitrah kita ya, atau nikmat asasi setiap makhluk hidup. Sebagai renungan awal misalkan, sebagai kontemplasi bahwa satu objek cinta yang diajarkan oleh Islam salah satunya adalah cinta tanah air ya. Kita berkata demikian walaupun dalam hal yang dalam saat yang sama kita harus menggarisbawahi bahwa apa yang populer gitu ya, apa yang familiar di tengah masyarakat kita dan dinisbatkan ya, padahal nisbatnya ini kepada Nabi SAW adalah
eh, penisbatan yang tidak sahih ya, yaitu ada yang familiar di tengah masyarakat kita adalah hubbul waton minar iman ya. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Sekali lagi, penisbatan kepada Nabi tidaklah sahih. Tetapi sekali lagi, itu bukan berarti bahwa Islam tidak memerintahkan kita untuk mencintai tanah air. Ya, tahukah bahwa Islam mensejajarkan agama dengan tanah air itu? Ya, itu disejajarkan. Ya, Islam mensejajarkan agama dengan tanah air. Kita ambil contoh misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan juga tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, mengusir dari tanah air disejajarkan dengan memerangi dalam agama. Gitu ya. Jadi Allah mensejajarkan mencabut nyawa itu dengan meninggalkan tanah air. Karena memang tanah air itu perlu kita cintai, perlu kita jaga. Nabi sebelum berhijrah ke Yathrib yang kemudian berganti nama, ya, digantilah Nabi menjadi Madinah Munawwarah. Di Mekah, sebelum beliau meninggalkan kota Mekah, beliau berkunjung ke suatu wilayah, perbatasan lah begitu ya. Di sana beliau melepaskan rindunya, artinya rindu kepada Mekah sebagai tanah kelahiran, tanah air beliau. Dan beliau mengatakan, seandainya pendudukmu, wahai Mekah, tidak mengusir aku dari Mekah, engkau tidak akan kutinggalkan. Kata Nabi, karena engkau adalah negeri yang paling kucintai. Itu Nabi saat akan berhijrah ke Yathrib. Lalu kemudian ketika sampai di Madinah, itu dalam sirah itu, para sahabat itu terkena homesick, kangen kampung, gitu ya, rindu sekali. Jadi ditambah kondisi Madinah, cuacanya itu panas ekstrim. Karena Madinah ini punya karakter cuacanya itu, kalau dia musim panas, itu lebih panas dari Mekah. Dan kalau musim dingin, lebih dingin dari Mekah. Sampai sekarang kan begitu di Madinah. Kita bisa bayangkan Madinah suhunya di zaman Nabi SAW. Ya, tentu lebih panas lagi Bapak Ibu. Jadi kondisi cuaca yang begitu panas, lalu para sahabat terkena sakit rindu, kangen kepada kampung halaman, maka dalam sirah itu kan Abu Bakar, Bilal, Abdurrahman bin Auf itu sakit semuanya. Sakit dengan cuaca panas yang luar biasa, ekstrim, kemudian pikirannya ya terbayang kampung halaman, tanah air, sakit. Sampai Nabi tidak tega melihat kondisi para sahabat. Akhirnya Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kota Madinah kami cintai sebagaimana kami mencintai kota Mekah, bahkan lebih. Gitu kan hadisnya begitu. Nah, disitulah awal mula kemudian akhirnya Madinah menjadi tanah suci. Ya. Dan kata Nabi, dan pindahkanlah panas ini ya Allah dari kota Madinah. Allah memindahkan panas itu ke daerah Juhfah namanya. Itu sekitar ya 20 mil dari pusat kota Madinah atau Masjid Nabawi sekarang. Juhfah itu dia mikot makani juga bagi penduduk Mesir yang datang dari Mesir. Dulu kami belajar di Mesir itu, kami pernah berhaji dari Mesir melalui jalur kapal laut, jalur laut. Nah, mengambil mikotnya itu Juhfah namanya, Robik kalau ya. Jadi menggunakan kapal laut
kurang lebih 45 jam, 2 hari 2 malam, ya. Nah, itu kita ngambil mikotnya di atas kapal laut. Kalau yang naik pesawat kan di pesawat, gitu ya, jamaah haji, jamaah umroh Indonesia. Kalau kami ya di atas kapal. Itu nama nama mikotnya Jufa atau Robik. Jadi dipindahkan oleh Allah panasnya itu. Abu Bakar kalau sakit, ya, dan dalam kondisi rindu kepada tanah air itu suka ngigau, suka mengigau. Ya Bapak Ibu, kita kalau panas, suhu panas tubuh kita tinggi itu kadang-kadang kalau kata Sunda masuk ngalindur kan gitu ya. Ngeracau kemana aja. Kenapa? Karena kondisi panas gitu membuat kesadaran kita agak menurun. Bahkan tidak jarang orang kemudian mengalami kejang. Kalau anak kecil itu kan biasanya kejang, Bapak Ibu. Bilal pun sama seperti itu. Ya, berharap bisa kembali ke kota Mekah. Padahal Bilal bukan asli orang sana ya. Tetapi memang bagaimanapun beliau tinggal sejak remaja di kota Mekah. Walaupun posisinya menjadi seorang budak hamba saya dari Umayyah ya bin Khalaf. Nah, jadi itu yang menunjukkan bahwa cinta tanah air itu menjadikan si pecinta akan selalu menampakkan keindahan tanah airnya, akan selalu membangun tanah airnya, akan selalu berusaha untuk menghindarkan segala apa yang memberikan kesan keburukan kepada tanah airnya. Lalu saya berpikir, inilah yang menyebabkan saudara-saudara kita di Palestina, khusus di Gaza, tidak ingin meninggalkan tanah air. Sejengkal pun mereka tidak ingin. Karena ternyata Bapak Ibu mencintai tanah air itu bagian dari keimanan. Itu dalam konteks tadi, ya, walaupun tadi bukan mengambil yang hadis yang bukan dinisbatkan ke Nabi ya, tapi dalam konteks keseluruhan, oh iya benar, gitu kan? Maka saudara-saudara kita di Palestina tidak akan meninggalkan tanah airnya sejengkal pun karena menjaga dan mempertahankan tanah kelahiran tanah air itu bagian dari akidah. Ya, karena memang dalam Islam Nabi pun seandainya tidak diusir saat itu Nabi tidak akan meninggalkan kota Mekah. Ya, bukti kemudian akhirnya Nabi harus menerima kenyataan itu dengan Nabi berdoa kepada Allah, jadikan kota Madinah kami lebih cintai dibandingkan kota Mekah. Itu untuk membuat para sahabat merasa nyaman dan tidak asing. Ya, maka setelah itu ada prosesi muakhad, ya, dipersaudarakan. Satu orang muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang ansor. Terus seperti itu. Ada 100 pasang, 50 pasang, maaf. Ada 100 orang sahabat, ya, muhajirin satu dan ansor satu, 50 pasang saat itu yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Supaya apa? Supaya merasa tidak asing. Ya, orang-orang muhajirin itu. Nah, ini bagian dari kontemplasi kita tentang makna atau dikaitkan dengan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, mereka tidak ingin meninggalkan tanah. Ya, kenapa kemudian orang Palestina tidak boleh memerintah dan mengelola negerinya sendiri kan begitu? Ya, nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali terkait dengan makna kemerdekaan atau jiwa-jiwa yang merdeka. Setidaknya ada 3 poin eh, apa namanya indikasi jiwa seseorang itu merdeka. Tadi oleh guru kita disampaikan oleh Ustaz Dudi, ya, merdeka itu bukan hanya sekedar, kalau saya luaskan ya bukan hanya sekedar simbolis. Ya, kalau kalau kita kemerdekaan kita masih tertumpu hanya sekedar euforia, kemudian menampakkan simbol-simbol saja, pada prinsipnya itu bukan substansi dari kemerdekaan itu sendiri. Ya, maka ada 3 hal dari Al-Quranul Karim, orang itu disebut jiwanya merdeka. Kan intinya jiwa merdeka dulu ada ulama-ulama kita itu merasa fisik mereka di penjara, tetapi jiwa mereka merdeka. Kan ini yang luar biasa sebenarnya. Yang membuat kemudian pahlawan-pahlawan kita dulu benar-benar apa namanya punya keyakinan yang luar biasa, punya ruh jihad yang luar biasa karena jiwa mereka merdeka. Ya, itu yang mendorong mereka kemudian bisa dengan izin Allah tentunya mengalahkan penjajah, mengusir penjajah dan kemudian Allah anugerahkan kemerdekaan. Karena muntolaknya itu, titik tolaknya itu dari jiwa.
fisik sebebas apapun, kalau jiwanya terkerangkeng, itu tidak akan pernah bisa dianggap merdeka. Makanya kemerdekaan terbesar dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita, itu ketika berlepas diri dari kesyirikan. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan gini, al-ubudiyatu lillah hiya hakikatul hurriyah. Menyembah kepada Allah, menjadi hamba Allah, itu adalah kemerdekaan yang hakiki. Itulah sesungguh-sungguhnya kemerdekaan. Faman lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi. Maka barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah, maka dia akan menjadi hamba kepada yang lainnya. Itu hakikat kemerdekaan terbesar, ya, bagi jiwa yang merdeka, itu berlepas diri dari kesyirikan. Dan kalau kita kembali kemudian memahami makna kemerdekaan dalam Al-Quran, setidaknya ada 3. Memang secara tersurat di dalam Al-Quran tidak menyebutkan kata kemerdekaan secara tersurat, ya. Namun secara tersirat setidaknya ada 3 ayat atau 3 poin dan beberapa ayat, ya, secara keseluruhan yang berbicara tentang kemerdekaan, Bapak Ibu. Ya, jadi ada 3 poin, tapi ada beberapa ayat. Pertama, makna kemerdekaan bisa kita selami pada kisah perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bisa lihat misalnya surah Al-An'am ayat 76 sampai 79. Di surah Al-An'am ayat 76 sampai 79. Di situ Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemerdekaan yang jiwa merdeka seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika proses pencariannya tentang siapa Tuhannya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Ketika Nabi Ibrahim ketika malam telah gelap gulita, lalu Ibrahim kemudian melihat bintang, qala, dia berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tapi ketika bintang itu terbenam, aku tidak suka yang terbenam, kata Nabi Ibrahim. Keesokan harinya falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Melihat bulan terbit saat itu, dan Nabi Ibrahim berkata, ini Tuhanku. Falamma afala, ketika kemudian bulan itu terbenam juga, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ya Allah, sekiranya, ya Tuhanku, sekiranya Engkau tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk kaum atau orang-orang yang sesat. Dan keesokan harinya falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi, ketika melihat matahari, ya, hadza rabbi, ini Tuhanku, hadza akbar, bahkan ini lebih besar dari 2 benda langit sebelumnya, yaitu bintang dan bulan. Tapi falamma afalat, ketika matahari juga terbenam, maka Nabi Ibrahim dalam perjalanan spiritualnya, qala ya qaumi inni bariun. Nah, itu. Wahai kaumku, aku merdeka. Aku berlepas diri. Gitu ya. Mimma tusyrikun, dari apa yang kalian persekutukan. Itu makna kemerdekaan secara tersirat, Bapak Ibu. Kalau saya pahami, itu makna kemerdekaan secara tersirat. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya qaumi inni bariun. Ya, berlepas. Jadi kata para ulama, bari itu bahkan maknanya lebih dalam dari sekedar hurriyah. Dari sekedar kemerdekaan, gitu ya, bebas. Bari itu berlepas diri. Artinya tidak ada yang nempel sedikit pun dari bentuk-bentuk kesyirikan saat itu. Mimma tusyrikun. Dan puncaknya ketika kemudian beliau menyebutkan, Allah berfirman, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Itu yang pertama. Makna kemerdekaan yang tersirat, ya, perjalanan spiritualitas dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah makna kemerdekaan yang kedua pada kisah Nabi Musa alaihissalam yang membebaskan bangsanya dari penindasan Firaun. Nah, gitu kan, penindasan. Ya. Di surah Al-Baqarah ayat 49, di surah yang lain ada, misalnya surah Al-A'raf ayat 127 atau surah Ibrahim ayat 6.
Tapi di surah Al-Baqarah ayat 49, wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun, kata Allah, yasumunakum su'al adzab, ya, mereka menimpakan siksaan, seburuk-buruk siksaan. Bentuknya apa? Yudzabbihuna abna'akum, ya, menyembelih anak-anak kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan menistakan, melecehkan, menghinakan wanita-wanita kalian, wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim, dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang sangat besar dari Tuhan. Ini makna kemerdekaan yang kedua kalau menurut saya adalah perjalanan spiritual Nabi Musa alaihissalam, ya, dakwah Nabi Musa ketika Allah, ya, dalam konteks ini membebaskan bangsa bangsanya Firaun, Nabi Musa saat itu dari penindasan Firaun. Dia kan merdeka, ya. Wa iznajjainakum, bahasanya, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari kejahatan Firaun dan bala tentaranya. Lalu yang ketiga, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puncak kemerdekaan adalah kisah keberhasilan Nabi Muhammad SAW mengemban misi kenabian di muka bumi ini. Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ingatlah, kata Allah, pada hari ini, ya, saat itu kami telah sempurnakan, akmaltu lakum dinakum, kami sempurnakan agama, ya, agama Islam ini untukmu. Wa atmamtu alaikum nikmati, kami semua sempurnakan bagi kalian tuh nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam agama bagi kalian. Nah, inilah puncak kemerdekaan nomor 3 yaitu kisah keberhasilan Nabi Muhammad SAW mengemban misi kenabian di muka bumi ini. Jadi 3 hal itu menunjukkan jiwa merdeka, ya, berlepas diri dari kesyirikan tadi, ya, yang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-ubudiyah lillah hiya haqiqatul hurriyah. Penghambaan diri kepada Allah adalah sesungguh-sungguhnya kemerdekaan, sesungguh-sungguhnya kebebasan. Dan tersirat dari perjalanan dakwah dan spiritual dari nabi-nabi terdahulu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana pencarian beliau, ya, sampai mengatakan ini bariun, aku bebas, aku berlepas diri, aku merdeka dari segala bentuk kesyirikan. Itu adalah jiwa yang merdeka, ya. Lalu yang kedua, khotimah rahimakumullah, jiwa merdeka yang kedua adalah merdeka dari hawa nafsu, ya, merdeka dari hawa nafsu. Nah, ini yang paling berat, ini yang berat sekali. Jadi penjajahan dalam bentuk fisik di Indonesia alhamdulillah sudah tidak ada, ya, yaitu ditandai dengan hari kemerdekaan 80 tahun yang lalu. Sudah tidak ada penjajahan secara fisik, perang begitu, ya, tapi modalnya masih tersisa dalam jiwa kita masing-masing, dalam diri kita masing-masing, yaitu hawa nafsu, sehingga oleh Allah digambarkan sebagai aqobah, jalan yang terjal menanjak. Apa? Fakku raqobah, membebaskan perbudakan. Perbudakan dalam konteks fisik sudah dihapuskan oleh Islam, tapi ada yang paling besar adalah ketika perbudakan hawa nafsu itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini yang paling berat, khotimah rahimakumullah. Ya, bagaimanapun kita akui, menundukkan, mengendalikan hawa nafsu itu luar biasa, ya. Makanya di antara kemerdekaan yang dituntut dan diajarkan oleh Nabi SAW adalah kemerdekaan dari belenggu hawa nafsu. Karena muaranya hawa nafsu akan menjerumuskan seseorang kepada kesesatan, kepada kebatilan. Itu kan intinya dari hawa nafsu. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara, berfirman dan mewanti-wanti kepada Nabiullah Daud alaihissalam, yang notabene-nya adalah seorang penguasa saat itu, ya, seorang penguasa yang merdeka, ya, dan tentu saja jauh dari ketundukan dan kehinaan.
ya, Allah peringatkan beliau agar jangan sampai dirinya tunduk dan menjadi sandera atas hawa nafsunya sendiri. Kita bisa lihat dalam Al-Quran surah Shad ayat 26. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, kata Allah, inna ja'alnaka, sungguh telah kami jadikan kamu khalifatan, seorang khalifah, seorang pemimpin fil ardi, di muka bumi ini, fahkum bainan nasi bil haq, maka hukumilah manusia itu dengan yang hak, dengan kebenaran, dengan adil, wala tattabi'il hawa. Ini wanti-wantinya Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, niscaya kamu akan tersesat. Karena hawa nafsu itu menyesatkanmu. Kata Allah, an sabilillah, dari jalan Allah. Ya. Nah, ini secara fisik kita tadi mungkin bisa mengalahkan, ya, bisa mengusir penjajah, gitu ya, bisa kemudian meraih kemerdekaan. Tetapi ya, walaupun ini diragukan, ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah dan juga ahli hadis, ya, ketika Nabi SAW pulang dari perang Badar dan kemudian mengatakan rojakna min jihadil asgor ilal jihadil akbar, kita kembali dari jihad kecil, kata Nabi, tapi kita menuju ke jihad yang paling besar, ya, yaitu jihadun nafs, kata Nabi, jihad melawan hawa nafsu. Karena perang Badar saat itu bulan Ramadan, dan awal pertama juga syariat ibadah saum diturunkan di tahun kedua Hijriah, di bulan Ramadan perang Badar itu. Makanya Nabi mengatakan, kami kembali, kita ini baru kembali dari jihad kecil. Oh, kata para sahabat, jihad kecil gimana ya Rasulullah? Gitu kan? Kami berdarah-darah di perang Badar itu, ya, berdarah-darah kami. Kemudian ada beberapa sahabat juga yang kemudian syahid, walaupun di pihak musuh ada yang mati gitu juga. Ya, salah satunya adalah pemimpin mereka, yaitu Abu Jahal, gitu ya. Tapi bagaimanapun, ya, kami ini terluka juga. Tapi kata Nabi, itu jihad kecil, ya, fisik itu jihad kecil. Karena secara umum manusia itu punya sifat heroistik, suka kepada hal-hal yang sifatnya kepahlawanan, ya, heroistik begitu. Jadi kalau perang apa semua itu senang gitu. Umumnya begitu sifat manusia. Tapi ketika dihadapkan musuhnya itu tak terlihat, halus, bahkan ada dalam diri kita masing-masing, itu kerap kali kita banyak sekali yang terkalahkan, gitu ya. Yaitu jihad hawa nafsu. Makanya di dalam Al-Quran juga kemudian disebutkan, ya, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Tidakkah kalian memperhatikan, ya, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Tadi guru kita sempat menyebutkan gitu, menjadikan hawa nafsu itu sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, ya, sebagai berhalanya, ya, yang menjadikan kemudian wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, biarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran, hati dan hati mereka, wa ja'ala ala basarihi gishawah, dan Allah menjadikan apa namanya dan Allah menjadikan penghalang, ya, di pandangannya itu, dalam matanya itu ada penghalang, ada dinding pemisah, ya. Nah, di sini ikhwatiman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti bagaimana hawa nafsu itu merupakan musuh terbesar dalam kehidupan kita, salah satu musuh terbesar. Dan dalam catatan sejarah, perjalanan sejarah, ya, manusia itu bisa menang secara penjajahan fisik,
tetapi kerap kali kemudian gagal ketika harus menghadapi hawa nafsunya. Ya, kerap kali gagal ketika harus kemudian menundukkan hawa nafsunya. Coba aja kita, ya, makanya tadi saya sampaikan kita semua sedang eh, belum merdeka karena hawa nafsu kita masih terus kemudian merongrong kita, menjajah kita. Makanya perjuangan dan jihad kita itu memang betul kata Nabi tidak selesai dengan hanya merdeka ini, karena memang modalnya itu tertinggal dalam jiwa kita masing-masing, yaitu hawa nafsu. Fakku raqobah, yang disebut dengan aqobah, jalan menanjak, kata Allah adalah ketika membebaskan diri dari hawa nafsu. Dan itu nomor pertama. Kenapa di awal perjuangan Nabi SAW dengan as-sabiqun al-awwalun, ketika kemudian kan Islam itu agama yang saat itu digandrungi oleh orang-orang fakir miskin, duafa, dan kemudian hamba sahaya. Ya, jadi pengikut Nabi saat itu di awal-awal itu kaum yang lemah, fuqara, duafa, masakin, hamba sahaya itu pengikutnya. Kenapa? Sebab mereka ini melihat agama Islam ini agama yang mengajarkan kesetaraan. Di saat masa jahiliyah itu, ya, status sosial itu sangat menentukan mulia atau tidaknya seseorang, kan dilihat dari status sosial, ya, dari hartanya, dari kedudukannya. Begitu Islam datang, ya, yang menegaskan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, ya, semua sama di hadapan Allah kecuali takwanya. Di sini merasa ada sebuah secercah harapan dari datangnya Islam yang ingin membebaskan perbudakan tadi, ya, penghambaan tadi, bahwa penghambaan hanya kepada Allah dan nanti di hadapan Allah semuanya sama kecuali ketakwaan. Makanya ketika kaum pembesar Quraisy itu kemudian bermusyawarah karena melihat perkembangan Islam dari hari semakin maju, hari ke hari itu semakin berkembang, walaupun pengikutnya orang-orang lemah saat itu, pengikutnya masih kaum hamba sahaya, tapi sudah menjadi kecemasan bagi Abu Lahab dan teman-temannya. Ini gimana? Sehingga ada usulan, kita bunuh sajalah budak-budak kita semua supaya nggak bertambah pengikut Muhammad, kata mereka gitu. Kita bunuhin saja semua lah, nggak apa-apa, kita nggak punya budak yang daripada kemudian mereka mengikuti ajarannya Muhammad, kita bunuh semua. Kata Abu Jahal, percuma kita bunuh mereka, karena saya sudah membunuh keluarga Yasir, Sumayyah. Itu nggak membuat mereka kemudian menjadi jera atau takut, malah justru makin yakin dengan ajaran Nabi Muhammad. Ya, kan Abu Jahal itu membunuh Sumayyah sebagai syahidah pertama dalam sejarah Islam. Ya, sehingga Nabi kemudian mengatakan, sabarlah wahai keluarga Yasir, surga sudah menanti. Ya, sudah menanti kalian. Suatu keluarga itu dibunuh oleh Abu Jahal. Ternyata kata Abu Jahal, oh, budak yang lain, hamba yang lain tidak semangat untuk memeluk Islam. Makanya salah satu ibadah terbesar saat itu adalah membebaskan budak. Ketika di Madinah, orang-orang kaya dari golongan muhajirin dan ansor itu setiap hari mengeluarkan ribuan dirham untuk membebaskan budak. Abu Bakar pernah dalam satu hari mengeluarkan hampir 50.000 dirham untuk membebaskan budak. Belum lagi Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Orang-orang kaya itu, Nabi kemudian menyuruh bebaskan budak. Karena saat itu ibadah termulia. Saat itu ibadah yang paling berat ketika membebaskan perbudakan. Budaknya sudah selesai, sudah habis, tetapi modalnya yang terus tersisa dalam kehidupan kita, karena memang as-sira' bainal haq wal batil harus terus terjadi. Pertarungan antara yang hak dan batil harus terus terjadi sampai nanti akhirnya Allah memenangkan yang hak. Ya, jadi terus saja selama kita hidup, ya, pertempuran antara kita dengan hawa nafsu tidak akan pernah ada akhirnya. Ya, terkadang kita menang, mungkin bisa menundukkan hawa nafsu, tapi kerap kali kita kemudian, Bapak Ibu, ya, dikalahkan oleh hawa nafsu kita, dan itu menjadi sebuah tantangan dan PR bagi kita.
Makanya di antara cara yang paling ampuh menundukkan hawa nafsu dan bisa menang dari hawa nafsu itu adalah al-makhafatu bil jalil, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikuatkan dalam surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41 kan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya. Apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada orang yang takut ya akan kebesaran Robnya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka baginya surga tempat tinggalan. Ya, jadi al-makhafatu bil jadil. Jadi al-makhafah itu adalah rasa takut yang disertai dengan ketundukan dan kepatuhan, Bapak Ibu, yang akan muncul mahabbah. Ya, jadi kan kalau takut itu biasanya kita menghindar. Tapi makhafatu bil jalil, takut kepada Allah itu justru takut yang ingin makin mendekat kepada Allah. Bukan ingin menjauh, tapi makin dekat, ingin makin dekat dengan Allah. Itu takut yang disebut al-makhafatu bil jalil. Takut kepada Allah, tapi takutnya itu disertai dengan ketundukan, kepatuhan, kekhusyuan akan syariat Allah. Itulah yang disebut dengan al-makhafatu bil jalil. Karena dengan kita menjaga rasa takut kita kepada Allah, maka kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bahkan bisa memenangkan pertarungan dengan hawa nafsu kita. Ya, ya, karena kan kerap kali kemudian orang yang takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan hukumannya, maka dia akan mudah menundukkan hawa nafsunya. Ya, sebaliknya mereka yang tidak takut kepada Allah itu merasa aman tatkala bermaksiat dan melakukan perbuatan dosa, maka bisa dipastikan dia akan kalah dengan hawa nafsunya. Ya, apa namanya, sumber utama dari carut marutnya misalkan kondisi negeri kita, korupsi dan lain sebagainya merajalela, itu karena sudah hilangnya al-makhafatu bil jalil. Ya, yang tadi oleh Allah sebutkan, mereka menjadikan hawa nafsunya jadi sebagai Tuhannya, bukan lagi Allah Subhanahu wa taala. Hilang rasa takut kepada Allah sehingga tidak merasa berdosa, dia kemudian mengambil hak rakyat, mengambil uang rakyat, ya, kemudian menikmatinya, ya, itu karena kehilangan al-makhafatu bil jalil tadi, ya, sehingga dia tunduk kepada hawa nafsunya, dan ini yang memang sangat sangat berat sekali harus kita hadapi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, merdeka dari fitnah dunia. Ya, jadi di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah fitnah kehidupan dunia. Setiap dari kita pasti diuji dengan itu. Ya, kalau dalam Quran itu ujian manusia itu berputar pada 4 hal. Ya, diuji dengan pasangan, diuji anak, diuji kesehatan, diuji harta. Ini akan mutar semua Bapak Ibu. Ya, iya kan akan muter. Misalnya Bapak Ibu, alhamdulillah Ustaz, pasangan saya sih soleh, soleha, anak soleh, soleha, kesehatan alhamdulillah. Tapi taraga dua artos misalnya, gitu ya. Ya, jarang nggak pernah punya uang kan, ini ujian juga. Ya, pasangan bagus, baik, alhamdulillah, anak-anak juga alhamdulillah, kesehatan, tapi jarang punya uang, itu ujian harta. Ya, punya uang, anak bagus, alhamdulillah, pasangan bagus, diuji dengan sakit. Wah, ririwit kalau kata orang Sunda, sakit, gitu ya. Ya ujian. Yang lain bagus, pasangan ujiannya. Yang lain anak ujian. Ini akan mutar Bapak Ibu. Ya. Tapi tahukah ada seorang hamba Allah yang diuji dengan 4 hal ini dalam satu waktu yang bersamaan? Nabiullah Ayyub alaihissalam. Beliau diuji dengan sakit, dengan kesehatannya kan sakit. Wah, sakitnya ini akhirnya menyebabkan anak-anak yang meninggal dunia, istrinya meninggalkan beliau, hartanya habis untuk itu dalam waktu yang bersamaan. Tapi Nabi Ayub bisa melewati itu, sehingga disebutlah Nabi Ayub itu ni'mal abdu, sebaik-baik hamba itu Ayub, innahu sabiran, ya, sangat sabar Ayub itu. Ya, maka kita tidak akan lepas dari fitnah ini Bapak Ibu. Ya, fitnah dunia ini, minimal ujian kita ini
empat hal ini akan muter lah. Bapak Ibu akan bisa, oh iya Ustaz, saya ngalamin ini, saya ngalamin ini. Sudah semua saya mengalaminya. Diuji pasangan, ya kan gitu ya. Mungkin pasangannya cantik tapi high cost, gitu ya. Perawatan mahal, gitu ya. Perawatan mahal, ya. Maintenance-nya mahal. Ada yang biasa-biasa, low maintenance, tapi nyakitulah. Jadinya kadang-kadang malu dibawa ke undangan juga. Nah, gitu ya. Ya, ada yang kemudian diuji anak. Oh, anak itu ujian disebut dalam Al-Quran. Ada yang diuji dengan kesehatan. Mungkin ya, tadi guru kita sedang diuji kesehatan juga. Kita juga sama gitu ya. Ada sakit ini pasti ya. Dan kita juga diuji dengan harta gitu ya. Jadi semuanya akan mengalami itu semua. Ya, maka merdeka dari fitnah dunia, setiap kita pasti diuji tentang dunia. Ya, entah itu dengan harta yang melimpah, ya, atau dengan harta yang tidak cukup atau ketidakcukupan tadi ya. Makanya Allah menggambarkannya sebagai i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Bapak Ibu, di surah Al-Hadid ayat 20 itu, empat hal itu kita alami dalam fase kehidupan kita. Satu, ketahuilah kata Allah bahwa kehidupan dunia itu satu laibun. Ini digambarkan oleh para ulama tafsir sebagai masa kecil kita. Main gitu ya, amal laib kita main. Itu masa kecil kita. Itu dunia masa kita melewati itu. Nanti besar dikit jadi lahun. Biasanya remaja nih, ya. Itu sesuatu yang melalaikan apa aja. Saya udah mulai tadi kan main ya, sekarang udah mulai banyak yang hal-hal yang melalaikan kita. Ini usia-usia remaja biasanya. Kemudian wazinah, perhiasan, masuklah usia ya di mana kemudian kita punya kebanggaan, ini kita ada pencapaian ini ya. Alhamdulillah anak saya mau begini, alhamdulillah suami saya naik jabatan ini, dapat promosi jabatan ini. Zina, ya, jadi perhiasan, ya. Nah, itu masa kemudian kita meraih itu kan. Di usia-usia misalkan 30, 40, pencapaian dunia itu menjadi perhiasan. Lalu tafakhur bainakum, mulai saling berbangga. Ya, tadi berbangga, udah dapat pencapaian berbangga lah. Ya, abdi maki ini mah ini anak saya begini begini udah mulai jadi berbangga. Dan terakhir takatsur fil amwali wal aulad, orientasinya memperbanyak harta dan juga anak gitu ya, kita perbanyak aset, perbanyak ini terus. Jadi itu adalah fase kehidupan kita, dan Allah menegaskan itu karena memang ya itu kita alami secara umum ya. Maka kata Allah, kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarra tsumma yakunu hutama. Ya, itu seperti hujan yang tanaman-tanamannya itu mengagumkan para petani. Makanya Bapak Ibu kalau kita lihat ketika Allah berbicara tentang dunia, seringkali menggambarkannya seperti tanaman atau bunga. Di ayat yang lain itu ada zahratul hayatid dunia, ya, seperti bunga. Kalau dalam filosofi orang Jepang, bunga sakura itu, kenapa kemudian dunia itu sering kali digambarkan dengan bunga, dunia dan kesenangannya? Karena dalam filosofi orang Jepang, bunga sakura itu ternyata indahnya itu nggak lama. Itu antara 4 sampai 21 hari. Ya, 4 sampai 21 hari berkembang, tumbuh, mekar, dan saya kemudian layu mati. Nah, jadi gambaran dunia itu seperti itu. Ya, di orang Jepang itu ada, saya lupa istilahnya itu, tapi filosofinya ya bunga sakura kan mereka itu indahnya itu bunga itu antar 4 sampai 21 hari. Udah lewat dari situ summa yahiju fatarahu musfarra summa yakun hutama. Menguning kemudian mati. Ya. Nah, inilah kemudian yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 20. Jadi seorang muslim yang merdeka adalah mereka yang terbebas dari fitnah dan ujian tersebut. Ya, makanya kita sering berdoa, salah satunya Allahumma inni a'udzubika, ya, salah satunya ada min fitnatil mahya wal mamat.
ya, dari fitnah hidup dan juga fitnah mati, gitu ya. Jadi fitnah hidup dan juga fitnah mati. Makanya orang muslim itu nggak akan terbebas memang dari fitnah ini. Dan kalau dia bisa terbebas, dia orang merdeka. Yaitu dengan cara apa? Rasul kemudian menggambarkan kalau ingin terbebas dari fitnah dunia, dua saja. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrohu kullahu khair, karena semua urusannya itu jadi kebaikan. In asabat husara syakar, kalau in asabat husara syakar, kalau diuji dengan kelapangan dia bersyukur, fakana khairun lahu, fakana khairan lahu, itu baik baginya. Wa in asabat hudara sabar, kalau diuji dengan kesempitan, kesulitan, dia bersabar, ya, fakana khairan lahu, dan itu juga kebaikan. Jadi ini Nabi sudah memberikan tipsnya, ya. Kita tidak bisa lepas memang dari ujian dunia. Yang bisa kita lakukan adalah sikap kita terhadap fitnah dunia tadi, yang itu dikategorikan dalam kondisi merdeka. Ketika diuji dengan kelapangan, kesuksesan, keberhasilan, kita bersyukur, sebenarnya jiwa kita merdeka. Dan ketika diuji dengan kesulitan, kesempitan, kegagalan, keterpurukan, kita bersabar, maka jiwa kita merdeka. Ya, kedua-duanya kata Nabi menjadi kebaikan bagi orang beriman. Maka itu yang membuat kata Nabi ajaban li amri mu'min, menakjubkan urusan orang beriman. Dan walaisa dzalika li ahadin ilal mu'min, yang itu nggak bisa diraih kecuali oleh orang beriman. Kenapa? Karena orang tidak beriman pun, orang kafir juga kan diuji dengan itu. Kelapangan, keberhasilan, kesuksesan, juga diuji dengan keterpurukan, kegagalan, juga diuji, ya. Tapi bagi orang beriman harus menjadi nilai kebaikan. Bagi orang yang beriman, dia harus merdeka dari perbudakan fitnah dunia tadi. Ya, kalau memang diuji dengan banyak harta, tadi kata guru kita, ya, banyak uang, ya, bentuk jiwa merdeka apa? Berikan, sodakohkan, wakafkan, infakkan. Itu jiwa merdeka. Ya, bahwa harta itu kita yang ngelola, bukan kita yang dikelola oleh harta. Bukan kita yang kemudian diarahkan dan diperbudak oleh harta. Maka wajar kalau Umar bin Khattab berdoa, ya Allah, jadikanlah dunia itu hanya ada dalam genggamanku, jangan ada dalam hatiku. Bapak Ibu punya uang 10.000 di dalam hati, berat dikeluarkannya. Tapi punya uang 1 juta di tangan, itu ringan. Karena kita nggak mungkin genggam terus, Pak, tangan kita itu. Kita harus buka. Dengan buka ini, kita siap menerima dari Allah. Kita siap menerima nikmat yang baru dan nikmat yang lebih baik lagi dari Allah. Kalau kita bastul yad, ya, membuka tangan kita. Membuka tangan itu gambaran dari orang yang kata Sunda berehan, gitu ya. Dermawan, itulah bastul yad. Ya, jadi sehingga ayat hadisnya, man ahabba an yubsatolahu fi rizqihi, gitu kan. Siapa yang ingin dilapangkan, dibukakan bastun itu, ya, dalam hal rizkinya, maka uang 10.000 di hati berat, uang 1 juta kalau dalam genggaman dia itu akan pindah tangan. Ketika kita pindahkan tangan dengan kita membuka kedua tangan kita, kita sedang bersiap untuk menerima yang baru dari Allah Subhanahu wa taala, pengganti yang lebih baik lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, prinsip terima kasih itu, ya, terima kasih. Nah, itu kita bebas dari fitnah dunia, merdeka. Jadi harta itu tidak kemudian mengkerangkeng kita, tapi justru harta itu menjadi alat, gitu ya, untuk kita meraih kemerdekaan yang sejatinya, yaitu tidak diperbudak harta. Apalagi yahsabu annama lahu akhlada, sampai mengira harta itu yang akan mengekalkan. Nah, itu jauh sekali, ya. Ya. Lalu yang kedua, sabar. Ya, sabar ketika diuji dengan kesulitan, diuji dengan kegagalan, sakit, dan lain sebagainya. Bersabar. Ya, maka itu baik bagi kita, jiwa kita merdeka ketika kita mampu bersabar saat kita diuji dengan kesulitan. Ya, jiwa kita merdeka. Ya, bagaimana Nabi Ayub alaihissalam merdeka dengan kesabaran. Ya, bagaimana kemudian Nabi Ibrahim juga merdeka dengan kesabarannya. Para nabi semua
kunci atau rahasia sukses mereka karena mereka bersabar. Ya, karena mereka bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, kata Allah, wahai orang beriman, bersabarlah dan tingkatkan terus kesabaran. Ini yang membuktikan bahwa tidak ada batasan sabar itu. Karena perintah Allah wasabiru, terus tingkatkan kesabaran. Ya, dia akan berbanding lurus dengan ujian. Makin berat, maka tingkatkan lagi kesabarannya. Nanti berat lagi ujiannya, tingkat terus gitu ya. Ya, jadi dia harus berbanding lurus dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, momentum hari kemerdekaan bangsa kita ini, selain tentunya kita mengajak ya, mengajak kita untuk kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat rasa aman dan terbebas dari kesyirikan tadi, ya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Inti dari kemerdekaan sesungguhnya ketika at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, kan gitu. Ya, sampai diabadikan oleh Allah. Bangsa Quraisy itu diberi nikmat yang luar biasa. Kenapa? Ketika mereka berniaga dari Mekah ke Syam atau Mekah ke Yaman, kata Allah, siapa yang mencukupkan kebutuhan makan kalian dalam perjalanan, dan siapa yang memberi rasa aman itu? Ya, aman itu kan dari kemerdekaan tadi. Ya, dia merdeka kemudian menciptakan rasa aman. Maka kita itu kan merasa alhamdulillah bangsa kita ini aman, maksudnya tidak ada peperangan secara fisik dan lain sebagainya. Maka itu tadi yang disebut merdeka adalah jiwa merdeka tadi, ketika terbebas dari 3 hal tadi. Terbebas dari kesyirikan, ya, terbebas dari belenggu hawa nafsu, dan terbebas dari jerat-jerat fitnah dunia, ya. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Irsyad. Mangga Ustaz Irsyad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.